saya akan melakukan supervisi kucing untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Hari ini saya akan melaksanakan kucing bersama rekan sejawat saya, yaitu dengan Bu Aci. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Trisno Widodo selaku fasilitator saya dan Ibu Lili Priani selaku pengajar praktik saya. Baiklah, kita mulai supervisi kucing untuk tahap pra-observasi bersama dengan Bu Aci Mintasi. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Aci, kira-kira saya hari ini mau mengganggu Bu Aci nih, tidak apa-apa ya Bu ya? Ya, sedang ada kesibukan atau Bu hari ini Bu? Ya, kalau kesibukan masih ada karena di jam 1 nanti ada Zoom meeting OGM beasiswa. Wah, luar biasa sekali. Nah Bu, sebelum kita melakukan supervisi pra-observasi untuk supervisi akademik ini, saya kiranya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Baiklah, nama saya Aci Mintasi SPD. Saya mengajar di kelas 1 instansi di SDN Kabupaten 05. Umur saya 39 tahun, beralamat di Kampung Rosentul, RT 02 RW 04, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Tasik. Terima kasih Bu. Ya Bu, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit kegiatan kucing hari ini ya Bu. Yang mungkin hari ini kita akan melaksanakan kucing supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Jadi sebelum esok hari Bu Aci melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, di hari ini saya akan melaksanakan pra-observasinya terlebih dahulu. Nah Bu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu apa sih tujuan Ibu setelah melakukan prosesi kucing hari ini nih Bu? Tujuannya mudah-mudahan saya lebih mempersiapkan lagi alat peraga yang akan digunakan pada saat pembelajaran, mempersiapkan lagi pembelajarannya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran yang RPP. Oh ya, jadi setelah melaksanakan supervisi tahap pra-observasi ini, ya Ibu berharap nanti Ibu ingin lebih siap lagi dalam mengajar dari segi RPP maupun alat peraga dan sumber-sumber lainnya ya Bu ya. Ya baiklah Bu. Nah Bu, selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, materi apa nih nanti yang akan Ibu ajarkan di kelas pada anak-anak? Materi tentang tamasya. Oh, tentang tamasya. Wah, enak sekali nih Bu, saya jadi pengen ikutan nih Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran apa sih Bu yang akan Ibu capai untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti melalui kegiatan membaca nyaring dan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata yang berkaitan dengan tamasya dengan benar. Kemudian melalui pengamatan gambar, siswa mampu menghubungkan garis kosakata yang terkait sesuai gambar dengan tepat. Ya baik, berarti nanti saat Ibu melakukan observasi atau pengajaran di kelas ada dua tujuan yang akan Ibu capai ya Bu ya. Tadi yang pertama, setelah Ibu anak-anak membaca nyaring, anak-anak bisa menemukan kosakata dari bacaan tersebut mengenai tamasya, dan juga anak-anak bisa menarik gambar sesuai dengan gambar dan kata-katanya ya Bu yang ditemukan. Baik Bu ya. Nah lalu Bu, yang ingin saya ketahui sejauh ini persiapan apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan observasi ini Bu? Saya sudah membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Kemudian saya sudah menyiapkan alat peraga gambar, dan menyiapkan rubrik penilaian. Luar biasa sekali. Jadi sudah ada 3 komponen yang Ibu siapkan. Yang pertama, yang pastinya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
yang kedua alat peraganya, dan yang ketiga rubrik penilaian. Baik Bu, nah selama Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran tersebut, kira-kira ada tidak Bu yang sudah tergambar oleh Ibu bakalan kesulitan yang akan Ibu temukan ketika nanti akan menyampaikan materi tersebut? Ya, di sini insya Allah tidak ada kesulitan untuk materi ini karena anak langsung diterjunkan ke pengamatan gambar seperti itu. Jadi kita tanya jawab di situ. Jadi anak itu bertanya jawab dengan saya, langsung melihat gambarnya, seperti itu aja sih. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu ketika kemarin sampai hari ini merancang pembelajaran itu tidak ada kesulitan yang berarti yang akan Ibu temukan ya Bu ya. Nah, lalu Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Terima kasih. Strategi yang saya gunakan yaitu strategi cooperative learning. Artinya nanti saya akan gunakan model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa. Oh iya. Jadi yang Ibu akan laksanakan, strategi yang akan Ibu gunakan yaitu cooperative learning ya Bu ya. Berarti anak minta untuk berkelompok ya Bu ya. Oh iya, baik. Nah, kalau boleh selanjutnya saya ingin tahu secara singkat nih skenario pembelajaran yang akan Ibu lakukan nih pada saat observasi nantinya nih Bu. Jadi dimulai dari pendahuluan. Ya, secara singkat aja. Dimulai dari pendahuluan. Pertama kan saya masuk sebagai pengajar, memberikan salam kepada mereka, terus kemudian mengkondisikan siswa di kelas, kemudian berdoa, menanyakan kehadiran anak, kemudian ada kita melakukan ice breaking supaya anak pada saat dimulai pembelajaran lebih semangat lagi, yaitu menggunakan tepuk semangat PPK sama tepuk PPK seperti itu. Kemudian ada salah satu siswa yang akan suruh saya nyanyi yang paling hafal nih kira-kira di kelas, bernyanyi tentang tamasya, yaitu judulnya Hai Beca. Kemudian anak nanti kita ajak langsung terjun ke membaca nyaring di buku yang telah saya siapkan. Kemudian anak mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, anak langsung bertanya jawab. Setelah itu pemberian tugas. Udah. Wah, ya baik sekali Bu. Tadi sudah tergambar sekali ya Bu dari tahap awal ya, awal inti ya sampai akhirnya nanti ada penilaiannya ya Bu ya. Wah, dan kesimpulan. Iya, Kesimpulan dan kesimpulan. Nah, lalu selanjutnya dari persiapan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira ini kan Ibu belum sampai ke tahap observasinya, mengajarnya di kelas ya Bu ya. Kira-kira masih ada nggak Bu dari tahapan persiapan Ibu yang dirasa Ibu masih kurang gitu? Yang dirasa kurang mungkin ada, yaitu alat peraga hanya gambar ya, nggak konkret gitu. Seharusnya kita untuk mengajar kelas 1 itu harus emang benar alat peraganya yang konkret, yang nyata gitu. Ya mungkin kedepannya atau nanti pas saat observasi Ibu bisa menyisipkan benda-benda konkretnya ya. Seperti ada topi, ada apa lagi tuh? Ada pelampung, ada es kelapanya kan gitu. Seperti itu. Ya, memang ya mungkin benda-benda itu juga masih gampang ya Bu ya, ada di sekitaran anak-anak dan di sekitaran kita semua. Nah, tadi Bu Ibu kan menyebutkan masih ada kekurangan, yaitu berupa alat peraga. Nah, kira-kira sebelum Ibu melakukan observasi, kapan Ibu akan mulai melengkapi kekurangan tersebut? Di pembelajaran berikutnya. Nanti pokoknya pas saat tahap observasi ada aja ya Bu ya. Sekarang Ibu mungkin belum mengumpulkan, tetapi diusahakan nanti pas tahap observasi Ibu ada ya menceritakan gitu ya Bu ya, benda konkretnya. Nah, bagus baik sekali ya Bu. Nah, lalu untuk selanjutnya, apakah ada orang atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan kesulitan Ibu tersebut? Ya mungkin saya minta bantuan kepada wali murid langsung ya.
untuk membawa alat-alat peraga yang akan kita pelajari hari itu. Oh iya ya. Jadi Ibu nanti akan langsung berkolaborasi dengan meminta bantuan kepada wali murid secara langsung ya Bu ya untuk membawa alat-alat. Nah, Bu Aci untuk selanjutnya kira-kira pada saat observasi nanti ranah apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, nanti saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian dari emosional ya, sosio-emosional seperti itu. Mungkin yang akan saya kembangkan. Nah, jadi yang akan Ibu kembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada murid-murid. Nah, mengapa Ibu ingin mengembangkan hal tersebut, Bu? Ya karena menurut saya pengembangan sosio emosional dan berdiferensiasi itu kita bisa menggali minat dan bakat anak. Misalnya ada anak yang senang menggambar, kita alihkan mereka ke menggambar. Ada anak yang bisa menangkap langsung informasi, kita langsung suruh mengisi pertanyaan-pertanyaan. Dan anak senang langsung ke benda konkret, kita tujukan benda konkret tersebut sampai dia bisa mengisi tugas semuanya yang mereka emban, seperti itu. Ya baik sekali ya. Jadi Ibu ingin sekali mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi karena melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut potensi yang ada pada diri anak sesuai bakat dan minatnya akan tergali. Ya bagus, ya baik sekali. Nah, Bu Aci mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pada observasi ini untuk supervisi akademik ya, melalui observasi yang mungkin kita dilanjut lagi. Kira-kira Bu Aci siap kapan nih untuk melakukan tahapan observasi ini? Ya secepatnya supaya tugas yang telah diberikan kepada kita terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Aci ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kita di observasi, mudah-mudahan lancar juga ya, sampai proses pasca observasi ya. Saya tutup dulu ya Bu Aci ya. Ya, demikianlah proses pra-observasi untuk supervisi akademik yang saya laksanakan bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Aci Mintasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada PI kelima ini saya akan menggali banyak hal pada proses yang sudah dilakukan oleh CGP terhadap rekan sejawat yang kemarin sudah melakukan pendampingan pada saat pembelajaran. Bagaimana proses pasca observasi kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aci. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya sebelumnya saya sudah diberikan waktunya nih untuk melakukan sesi coaching ya pada tahapan pasca observasi. Nah, Bu Aci mungkin langsung saja ya, apa sih tujuan Bu Aci apa tujuan Bu Aci setelah proses coaching yang kita lakukan hari ini, Bu? Terima kasih pertanyaannya Bu Rustini. Saya mengharapkan mendapat masukan atau merefleksi, sharing ya, perbaikan saya yang kemarin mungkin ada kekurangan. Mohon masukannya dari Ibu juga. Oh baik ya. Jadi setelah melakukan sesi coaching ini, Ibu berharap nanti Ibu mendapatkan penguatan lagi, refleksi lagi dari proses observasi yang kemarin telah kita laksanakan. Baik Bu. Lalu selanjutnya perasaan apa nih hari ini yang Ibu rasakan nih setelah kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan melaksanakan tahapan observasi ini, Bu? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega gitu.
dan merasa jauh lebih plong karena anak-anak merasa antusias dari pembelajaran atau dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran juga saya lebih baik, terus penyediaan alat peraga juga lebih diutamakan, itu lebih baik ya, seperti itu. Jadi perasaan ibu sekarang udah plong, udah tenang ya Plong, Bu ya, tenang. setelah melaksanakan observasi kemarin ya Bu. Oke, baik Bu. Nah Bu, selanjutnya dari tahapan pertama pernah di tahapan praobservasi sudah sesuai belum Bu dengan perencanaan Ibu nih Bu? Alhamdulillah kemarin sudah sesuai sih. Sudah sesuai, Iya. alhamdulillah. Nah, terus untuk di RPP, apakah tujuan dari materi yang Ibu ajarkan itu sudah tercapai nih Bu nih? Sudah tercapai belum nih kira-kira nih Bu? Sudah tercapai. Oh, alhamdulillah sudah tercapai juga, baik Bu. Nah, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan tahapan observasi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apa sih yang kira-kira menurut Ibu dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu yang sudah baik dan perbuatan baik itu bisa terus Ibu pertahankan gitu Bu? Alhamdulillah karena sebelum mulai pembelajaran kita ya selaku guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran seperti RPP. Kita juga di RPP tersebut kan menyediakan alat peraga, dan kita juga menyediakan alat peraga sebaik mungkin, apalagi di kelas 1 tuh harus alat peraganya yang konkret, langsung yang nyata, biar langsung anak tuh kontekstual langsung terjun ke pembelajaran tersebut. Ya, wah luar biasa sekali. Jadi Ibu benar-benar sudah hal-hal yang baik tersebut itu salah satunya persiapan Ibu yang sudah matang ya. Salah satunya dengan menyiapkan alat peraga, yaitu benda konkret yang benar-benar nyata dan dekat dengan kehidupan murid ya Bu ya. Baik Bu. Nah tadi itu yang sudah baik. Sekarang apa sih kira-kira atau masih ada tidak sih hal-hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dari kegiatan observasi kemarin Bu? Alhamdulillah sih kemarin saya berjuang ya di pembelajaran tersebut untuk menerapkan inginnya sih banyak pembelajaran berdiferensiasi itu melekat di sana, akan tetapi sepertinya masih ada juga yang kurang seperti itu. Oh, jadi Ibu merasa kekurangan di sini ketika Ibu kemarin melaksanakan kegiatan observasi itu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Ibu merasa kekurangan masih merasa kurang di pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Nah, tadi Ibu menyebutkan masih kurang di pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih Bu untuk menutupi atau istilahnya menutupi kekurangan tersebut, adakah cara atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk menutupi hambatan tersebut Bu? Ya, mungkin saya akan menggunakan model atau strategi cooperative learning ya, itu memberikan pembelajaran atau tugas kepada anak-anak langsung melalui berkolaborasi melalui wali murid dan anak-anak tersebut, serta saya akan mencari sumber dari berbagai sumber, yaitu misalnya dari platform Merdeka Belajar, terus melalui video di YouTube, dan kita juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti di KKG. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu nanti akan melakukan strategi dengan pendekatan cooperative learning, lalu akan mencari bahan-bahan pembelajaran juga di platform mengajar, terus di video-video dari YouTube dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, kira-kira kapan waktunya Ibu akan melaksanakan hal tersebut, dan kira-kira berapa lama target yang dibutuhkan oleh Ibu? Ya, mungkin kalau lamanya sih kurang dari 1 bulan kali ya. Karena pembelajaran satu tema itu kita butuh 1 bulan juga. Ya, di situ saya akan memperbaiki terus. Ya, jadi berarti menurut Ibu
Ibu itu akan melalui uji coba di tema yang sekarang sedang Ibu kerjakan ya, kurang lebih waktunya itu selama 1 bulan ya. Mungkin di tema-tema atau di waktu yang lain akan Ibu terapkan seutuhnya gitu ya Bu. Wah, luar biasa Bu. Nah, lalu adakah orang yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu tersebut? Ya mungkin dari saya minta kerjasama kepada anak murid juga, sama wali murid dan para stakeholder. Ya contohnya kayak teman sejawat, teman-teman kerja, termasuk ibu yang minta masukannya gitu, seperti iya. apa gitu. Ya nanti kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Nah, mungkin ini terakhir ya Bu ya, dari Ibu melaksanakan sesi observasi, observasi sampai sekarang pasca observasi, adakah hal yang menurut Ibu masih mengganjal nih di hati Ibu nih gitu? Alhamdulillah sih tidak ada. Saya merasa lega, plong, pokoknya puas gitu. Yang tadinya pembelajaran kurang, tetapi karena ada observasi gitu, kita jadi bener-bener langsung terjun untuk mempraktekannya gitu. Oh iya. Jadi Ibu dari kemarin kita melaksanakan pra observasi sampai pasca observasi ini kira-kira sudah ini semua ya Bu ya, sudah sesuai lah semuanya apa yang kita harapkan. Ya alhamdulillah kalau begitu. Ya mungkin sampai di sini saja ya Bu. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.